kadang-kadang kita tuh suka males gitu loh Pak. Ya taunya bayar aja. Harapannya kalau sudah membeli satu produk ya ke cover semuanya. Ada sekitar 11-15% klaim yang diajukan oleh nasabah itu perlu dilakukan penelusuran data atau dilakukan investigasi. Bahwa justru selagi kita sehat, kita beli asuransi. Sementara jika kondisi pre-existing ini tidak disampaikan, inilah yang menjadi satu hal yang menyebabkan proses klaim menjadi tidak lancar karena akan ada proses-proses penelusuran data. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Rizkita, inilah Duit. Ngomong-ngomong tentang pengalaman klaim asuransi, Bala Duit punya nggak sih pengalaman tersendiri terkait proses klaim asuransi? Aku akan bacakan beberapa Bala Duit yang udah curhat via Twitter yang bercerita mengenai pengalaman klaim asuransi. Jadi di sini ada Kebi @stftmh. Dia cerita bahwa pengalaman aku pakai asuransi alhamdulillah gak pernah mengalami kesulitan dan sangat dipermudah, cepet banget penanganannya. Ada juga dari Bala Duit @semanggi yang bilang kalau waktu zaman kuliah pakai asuransi kesehatan dan sempat masuk UGD. Harus bayar 500.000 tapi pada akhirnya cuma bayar 50.000 aja. Tentu jadi pengalaman klaim yang keren dan bermanfaat. Jadi sekarang nggak usah khawatir lagi kalau sakit. Nah enak banget tuh. Selanjutnya ada Bala Duit yang ceritanya sedikit berbeda. Jadi ini ada dari Ara di @1096_Ara yang bercerita bahwa pernah nih gagal klaim asuransi karena kesalahan sendiri. Di sini Ara bercerita waktu itu mau beli kacamata. Harusnya bisa pakai asuransi dari kantor. Sudah dibikinin kacamatanya, klaimnya nggak cair. Ternyata karena kurang lengkap dokumen hasil pemeriksaan dari dokter spesialis. Setelah dengar curhatan dari Bala Duit tadi terkait dengan klaim asuransi, kita pasti langsung bertanya-tanya dan khawatir kira-kira gimana ya supaya klaim asuransi kita nggak ditolak. Nah Bala Duit gak usah khawatir karena hari ini aku di Rizkita di Duit kita akan bahas masalah finansial dan seluk-beluknya. Bersama pakar dari Manulife Indonesia nanti kita akan bahas seputar klaim asuransi. Sebelum aku ngobrol lebih lanjut bersama dengan pakarnya, jangan lupa untuk like dan subscribe, share video dari YouTube channel Manulife Indonesia ini ke lebih banyak orang lagi, supaya lebih banyak orang yang tahu tentang klaim asuransi. Nah, Bala Duit semua, seperti yang sudah aku janjikan sebelumnya, hari ini kita akan bahas kupas tuntas tentang klaim asuransi. Hari ini saya udah ditemanin sama Dr. Johannes Sebastian Edwin, Head of Claim Manulife Indonesia. Saya mau sapa dulu ya. Selamat datang, Dok. Hai Dea. Hai, Selamat apa siang. kabar, Dok? Baik, luar biasa. Setiap Luar hari biasa. selalu berusaha untuk menjalani dengan baik. Saya juga jadi ikut baik ngelihat dokter karena semangatnya luar biasa. Dok, hari ini kita ngobrol hal-hal yang kiranya berat buat orang-orang, tapi harapannya kita bisa kupas tuntas sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bala Duit yang ada di rumah. Oke ya Dok? Baik. Siap. Oke, siap. Tadi di awal Dok saya sudah membacakan ada beberapa kubu nih mengenai klaim asuransi. Ada yang merasa dipermudah, tapi ada juga yang merasa kesulitan. Nah, pendapat dari dokter sendiri gimana? Menarik ya, Dea ya. Ya. Sebenarnya wajar kalau memang ada pro dan ada kontra akan hal ini. Nah, tugas saya dan tugas kami di industri asuransi untuk lebih memasyarakatkan tentang proteksi, manfaat, dan ketentuan dari asuransi tersebut. Contoh, lancar atau tidaknya klaim asuransi sangat bergantung dari beberapa hal. Misalnya, kelengkapan dokumen klaim, ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi itu sendiri, termasuk di dalamnya pengecualian polis, dan hal-hal lain seperti status polis, apakah aktif ataukah dalam status lapse, itu juga menjadi
menjadi sangat penting, Dea. Banyak hal yang harus kita sebagai nasabah juga ternyata pertimbangkan ya Pak. Bukan hanya terima aja bayar, tapi ternyata kita juga harus jauh lebih teliti gitu ya Pak. Betul sekali. Pastikan kita kalau misal sebagai nasabah asuransi sudah membayar gitu ya setiap bulannya, kita kan pasti harapannya ketika dibutuhkan asuransi itu dapat dengan mudah kita klaim. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya apa aja sih Pak yang ditanggung sama perusahaan? Baik, ya ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kita berbicara mengenai cakupannya apa saja sih Cakupannya yang tuh ditanggung apa oleh aja? perusahaan asuransi. Betul. Jadi cakupan itu tergantung dari masing-masing perusahaan asuransi. Bisa berbeda-beda. Jangankan beda perusahaan asuransi, beda produk dalam perusahaan asuransi yang sama saja bisa berbeda manfaat yang bisa didapatkan. Oke. Pedomannya sebenarnya satu. Pedomannya adalah polis yang dimiliki. Di dalam ketentuan polis sudah tertuang dengan jelas apa saja yang menjadi manfaat dan juga hak dan kewajiban baik bagi nasabah juga baik bagi perusahaan asuransi itu sendiri. Ya. Contohnya, misalnya kondisi sakit apa saja yang ditanggung dan tidak ditanggung. Atau mungkin cakupannya hanya untuk asuransi jiwa. Atau mungkin ada beberapa asuransi-asuransi lain yang di luar asuransi kesehatan atau asuransi jiwa seperti penyakit kritis atau mungkin pembebasan premium kalau ada kondisi-kondisi sakit tertentu dan sebagainya, tergantung. Jadi tergantung polis asuransi yang dimiliki oleh nasabah itu polis asuransi yang mengatur seperti apa. Nah masalahnya saya nggak tahu ya apakah ini saya doang atau bala duit juga yang ada di rumah. Kadang-kadang kita tuh suka males gitu loh Pak. Ya taunya bayar aja. Harapannya kalau sudah membeli satu produk ya ke cover semuanya. Ternyata enggak ya Pak ya. Ada yang mesti kita baca gitu ya. Pada saat kita membeli polis asuransi, yang paling pertama kita mesti meneliti dulu kebutuhan kita apa saat ini. Ya. Kebutuhan jangka panjang apa. Kemampuan kita bagaimana. Nah, baru menentukan dengan kebutuhan tersebut kita perlu membeli asuransi apa. Saat ini misalnya mungkin yang masih single, beli asuransi kesehatan dulu. Yang sudah berkeluarga nanti mungkin tambah dengan asuransi jiwanya dan asuransi penyakit kritis sesuai dengan usia dan sebagainya. Tergantung dari polis asuransi yang kita miliki. Oke, berarti polis asuransi yang kita pilih harus sesuai sama kebutuhan kita. Tadi udah disinggung nih sama dokter kalau misalnya masih single, bala duit bisa pakai asuransi kesehatan dulu. Kalau misal sudah berkeluarga, beda lagi produknya. Jadi kita pun harus makin teliti dan kita pun juga harus peka lah sama kebutuhan kita. Nah, bala duit, tadi di awal aku sudah sempat singgung bahwa ada berbagai pengalaman baik itu positif maupun negatif terkait dengan klaim asuransi. Tapi kita nanti di akhir akan bahas tips-tips supaya klaim asuransi kita jadi mudah. Bala duit sebelumnya harus tahu dulu ada banyak banget alasan yang bisa bikin asuransi kita itu tuh ditolak. Nah, Pak, aku udah riset. Aku riset di internet apa aja sih yang bisa bikin asuransi kita ditolak. Lalu ada top 5 alasan nih Pak. Aku mau bagikan ke bala duit dan juga sekalian konfirmasi ke Bapak apakah si alasan yang aku temukan di internet ini benar adanya. Gitu ya Pak ya? Boleh. Oke, alasan yang pertama adalah polis tidak aktif. Nah, gimana tuh Pak menurut Bapak? Ya, menarik nih. Betul sekali. Polis itu jadi ada masa aktif dan masa tidak aktif. Jadi ada beragam jenis waktu pertanggungan. Ada yang pertanggungannya seumur hidup atau whole life, atau juga pertanggungan yang memiliki jangka waktu tertentu sebutannya term life. Ya. Atau ada lagi polis yang punya masa berlaku itu 1 tahun dan dapat diperpanjang secara tahunan. Jadi penting bagi kita untuk cek fitur atau manfaat produk yang kita beli dan cermati masa pertanggungan asuransi kita seperti apa. Nah, selain tadi sudah ada fitur-fiturnya, tapi ada nggak sih Pak alasan yang bikin polis itu jadi tidak aktif? Iya, sebenarnya ada pada polis asuransi tertuang keadaan-keadaan yang mengakibatkan polisnya aktif atau tidak aktif. Ya. Kalau yang tidak aktif, contohnya salah satunya adalah polis dalam keadaan lapse. Ini kondisi di mana
asuransi yang kita miliki tidak lagi memiliki pertanggungan sehingga tidak dapat diambil manfaatnya. Apa yang menyebabkan polis menjadi lapse? Contohnya karena premi tidak dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo sampai melewati masa pembayaran premi atau masa tenggang yang diberikan. Akibatnya karena premi tidak dibayarkan sudah pasti polisnya jadi tidak aktif atau menjadi lapse. Nah, untuk yang terbiasa tuh ya suka bayarnya mepet-mepet masa tenggang aja gitu. Terus tiba-tiba lupa, pas mau klaim ternyata nggak aktif, ya iyalah kita nggak bayar ternyata gitu ya Pak. Ternyata bisa juga ngaruh gitu ya Pak. Betul. Oke. Betul. Poin selanjutnya nih bala duit yang aku dapat adalah tidak termasuk dalam wilayah layanan asuransi. Berarti kita nggak bisa klaim dimanapun dong Pak sebenarnya? Ya, sebenarnya gini deh ya. Jadi itu tergantung dari produk yang kita miliki. Oke. Ada produk kesehatan yang memang mengcover perlindungan sampai ke seluruh dunia. Ada ya Tetapi Pak ada ya? juga produk yang cakupan ada. Oke. Tetapi ada juga cakupannya yang hanya di nasional atau nasional dan beberapa negara tetangga, negara sekitar dari nasional tersebut. Jadi kembali lagi sebenarnya kita perlu cek fitur polis, tidak hanya terkait polis aktif atau tidak, masa untuk pembayaran premi, tetapi kita juga perlu cek cakupan manfaat klaimnya itu bisa dilakukan di mana saja. Oke, itu hal Gitu yang dia. penting juga. Jadi bala duit pas nanti mau membeli asuransi, produk asuransi, salah satu hal terpenting ini bisa diklaim di mana aja nih. Jangan sampai kita nggak tahu, akhirnya salah sasaran atau salah tujuan dan akhirnya kita nggak bisa mengklaim asuransi. Kalau misal nih Pak, saya mau nanya, saya nih misal habis pandemi mau jalan-jalan ke luar negeri nih, ya kan? Kita ngayal aja dulu, ya kan? Kita mau jalan-jalan ke luar negeri, amit-amit banget saya sakit Pak di luar negeri. Itu gimana? Ya, jadi asal kita memiliki produk asuransi atau polis asuransi yang cakupannya di luar negeri dan sudah tentu di negara yang didatangi oleh kita, maka itu bisa tercover, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita datang ke negara ke luar negeri, kemudian ternyata polis asuransi yang kita miliki ternyata hanya untuk mengcover nasional. Nah, itu yang tidak bisa di cover dari kalau mengajukan klaim. Atau bisa juga ada produk yang memiliki produk fitur tambahan berupa medical assistance kalau berada di luar negeri. Jadi memang tergantung dari produk yang dimiliki oleh kita, kemudian kita teliti apakah kalau kita keluar negeri itu dijamin di negara mana saja dijaminnya. Begitu. Itu pun harus diteliti sebelum sakit ya Pak, sebelum dipakai kalau bisa ya Pak. Betul, bahkan sebaiknya kalau bisa diteliti saat mengajukan permintaan asuransi, itu jauh lebih bagus. Jadi dari awal sudah memahami kebutuhannya apa. Baru 2 poin nih bala duit. Di sini aku tersadar bahwa yang harus teliti itu bukan hanya pihak dari perusahaan asuransi aja, tapi kita selaku nasabah yang membeli dan memilih produk asuransi ternyata harus nggak kalah teliti juga. Jadi untuk bala duit ini aku rasa jadi satu pemahaman yang bisa kita sama-sama pakai untuk belajar ke depannya. Oke. Aku mau tanya lagi boleh ya Pak? Pokoknya ini aku banyak tanya deh nih, nggak apa-apa ya Pak ya? Silakan ya. Mumpung, ya kan? Nah, bala duit pasti tahu kalau kita mau mengajukan asuransi atau kita pakai asuransi, itu ada seabrek dokumen yang harus kita siapkan. Nah, salah satu faktor yang bikin asuransi kita gagal klaim itu adalah dokumennya nggak lengkap. Begitu ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, jadi ada beberapa data yang harus dilengkapi. apa aja tuh Pak? Data-data yang harus dilengkapi oleh nasabah, data itu bisa informasi, bisa juga dokumen. Sebelum kita mengajukan klaim asuransi. Apa saja dokumen-dokumen atau data-datanya? Yang pertama, resume medis. Resume medis itu dikeluarkan oleh rumah sakit setelah misalnya rawat inap, rumah sakit akan mengeluarkan yang namanya resume medis. Yang kedua, rincian biaya rumah sakit. Biasanya setelah kita bayar, kalau proses kita bayar sendiri, kita bayar dahulu, itu akan diberikan rinciannya, beserta kwitansinya.
Hmm. kwitansi pembayaran biaya rumah sakit tersebut. Dan ada beberapa hasil-hasil laboratorium, mungkin hasil pemeriksaan ronsen dan sebagainya yang perlu juga diberikan kepada perusahaan asuransi untuk dapat dilakukan analisa pada saat pengajuan klaim. Dan semua dokumen-dokumen ini, kebutuhan informasi maupun dokumen ini tercantum dalam polis asuransi kita. Jadi kalau kita mau buka-buka, kita baca syarat-syarat pengajuan klaim, ada tercantum poin-poin apa saja yang mesti kita ajukan pada saat pengajuan klaim. Saya sih mau jujur-jujuran aja ya Pak. Kita itu kan kadang-kadang udah bayar asuransi, terus pas diklaim dokumennya banyak, kita tuh ngerasa bahwa kenapa sih prosedurnya tuh berbelit-belit. Aku udah sakit, makin sakit nih ngurus asuransinya gitu. Menurut Bapak sendiri gimana? Aku yakin bala duit di luar sana mikir hal yang sama kayak aku. Ya, sebenarnya gini, ada satu yang perlu diingat oleh kita semua, baik dari perusahaan asuransi maupun dari nasabah atau di masyarakat, bahwa tugas dari perusahaan asuransi adalah membayarkan klaim. Jadi saya ulangi, tugas perusahaan asuransi adalah membayarkan klaim. Jadi tidak ada keinginan untuk membuat klaim menjadi berbelit. Namun dalam proses pengajuan klaim, memang ada kelengkapan-kelengkapan dokumen dan proses yang harus dilalui. Dan ini semua sudah tercantum dalam ketentuan polis, sudah disetujui, disepakati bersama pada saat nasabah membeli polis asuransi. Dan dokumen-dokumen ini juga tidak asal perusahaan asuransi ingin dokumen ini atau ingin dokumen yang sanalah. Bukan seperti itu, tapi ini sudah menjadi aturan yang dibuat oleh regulator yang memang mewajibkan pada pengajuan klaim harus ada dokumen-dokumen ini untuk proses analisa klaim. Jadi memang dokumennya ada, kalau itu lengkap, sudah pasti prosesnya akan jauh lebih mudah dan lancar. Oke, asalkan semua dokumennya lengkap, prosesnya akan mudah. Jadi bala duit ini tuh kita tuh ada ada rutenya. Kalau kita mau lancar, maka lengkapilah tuh persyaratan-persyaratan dan dokumen-dokumennya. Ibarat kata nggak bisa langsung klaim beres tanpa dilihat apa-apa, ya nggak bisa juga dong. Nah, ada satu poin yang menarik nih Pak, cuma saya mau jujur juga jadi malu sendiri gitu ya. Kan kalau kita mau beli polis asuransi itu pasti ada wawancara, lalu ditanya background kesehatan kita gitu kan ya Pak. Pernah sakit sebelumnya atau enggak dan lain-lain. Otomatis bala duit di luar sana kan pasti ngakunya saya sehat, tidak pernah sakit gitu ya. Tapi poin yang berikutnya ini bilang bahwa salah satu faktor yang bikin asuransi kita tuh gagal diklaim adalah penyakit sudah ada sebelum polis dibeli. Nah, menurut Bapak sendiri itu gimana? Apakah penyakit yang udah ada itu nggak bisa di-cover atau gimana? Ya, ini juga satu hal yang sangat penting karena banyak dari perusahaan-perusahaan asuransi banyak terjadinya penolakan pembayaran klaim karena adanya penyakit yang sudah ada sebelumnya atau kita sebut sebagai pre-existing condition. Jadi kalau kita terjemahkan ya pre-existing condition adalah kondisi yang sudah ada sebelum polis terbit. Jadi maksudnya kondisi sakit yang dialami oleh nasabah sebenarnya sudah terjadi sebelum mendaftar ke asuransi. Penting sekali sebenarnya calon nasabah itu untuk menyampaikan kondisi tersebut pada saat mengajukan permintaan polis asuransi di awal. Karena perusahaan asuransi akan melakukan penilaian atau assessment apakah calon nasabah tersebut bisa mengikuti program asuransi atau tidak. Sementara jika kondisi pre-existing ini tidak disampaikan, inilah yang menjadi satu hal yang menyebabkan proses klaim menjadi tidak lancar karena akan ada proses-proses penelusuran data yang dilakukan oleh perusahaan asuransi mengenai kondisi tersebut. Nah, kembali ke pertanyaannya, sebenarnya kalau bilang jujur nanti diterima atau enggak sih? Tergantung kondisi sakitnya. Tergantung kondisi sakitnya. Jadi kalau ada beberapa kondisi sakit yang sebenarnya penyakit tifus. Penyakit tifus itu sebenarnya tidak ada masalah kalau memang nasabah pernah mengalami penyakit tifus misalnya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan yang lalu, itu nggak ada masalah. Itu akan diterima tanpa adanya kondisi khusus terhadap polisnya. Sementara memang ada kondisi-kondisi penyakit lain yang akan diperhitungkan dalam
premi tambahan atau ekstra premi. Misalnya penyakit hipertensi contohnya. Mungkin ada premi tambahan, tetapi apabila calon nasabah ini klaim yang terkait dengan penyakit hipertensi, maka dia sudah di-cover karena sudah membayar premi lebih terhadap kondisi tersebut. Tetapi memang ada beberapa kondisi yang tidak bisa diberikan untuk pertanggungan asuransi. Contohnya misalnya karena sakit penyakit-penyakit berat seperti kanker, penyakit jantung, dan sebagainya. Untuk asuransi kesehatan rata-rata itu tidak bisa diberikan terhadap kondisi-kondisi tersebut. Tetapi di beberapa kondisi atau di beberapa produk asuransi, untuk asuransi jiwanya sebenarnya masih bisa diberikan dengan premi tambahan yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, gitu Dea. Nah, berarti kita tuh nggak apa-apa loh Bala Duit kalau mau jujur memberikan informasi terkait penyakit apa aja yang kita sudah alami sebelum membeli produk asuransi. Seperti yang tadi udah dijelaskan juga, kalau misal tipes itu nggak masalah, panu gitu nggak masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah, nggak usah malu gitu ya. Tapi juga ketika ada penyakit-penyakit yang berat, ternyata juga bisa ada dilebihkan gitu ya Pak bayarnya supaya nanti bisa tercover di kemudian hari ketika memang membutuhkan. Betul. Nah, tadi di awal saya kan sudah singgung Pak, saya kadang-kadang suka kepo nih ya. Ada beberapa produk yang menawarkan tanpa adanya screening kesehatan. Emang bisa sebenarnya Pak? Iya, memang ada produk asuransi tertentu yang menawarkan fasilitas tersebut. Artinya tidak ada screening kesehatan saat awal atau disebut sebagai garansi issuance over atau GIO. Produk-produk ini sudah menjadi cukup common atau banyak di perusahaan-perusahaan asuransi, tetapi memang pasti akan ada pembatasan-pembatasan dari manfaat yang bisa diberikan kepada nasabah-nasabahnya. Jadi tergantung kalau memang kebutuhan kita untuk membeli produk-produk seperti itu, produk-produk yang garansi issuance over, maka akan ada batasan-batasan dari manfaatnya. Yang harus dilakukan adalah meminta penjelasan kepada tenaga pemasar akan apa saja cakupan proteksinya, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Misalnya kita mau beli yang tanpa screening, tapi ternyata tidak sesuai kebutuhan, kan akhirnya malah kita kurang dengan proteksi yang harusnya bisa kita dapatkan. Begitu. Betul. Kurang lebih. Oke, berarti untuk Bala Duit lagi-lagi diingatkan untuk bisa teliti. Ketika memang ditawarkan tidak menggunakan screening kesehatan, tanya lagi nih, kira-kira apa nih proteksi yang diberikan? Apakah sesuai sama kebutuhan kamu atau enggak? Oke, poin berikutnya nih Pak, dan poin terakhir. Yang bikin asuransi kita ditolak, ini kan saya dapat di internet ya, tapi saya nggak tahu apakah ada nasabah yang setega ini. Jadi poinnya ini begini, nasabah terindikasi melakukan kejahatan asuransi. Emangnya ada Pak yang begitu? Ya, kondisi ini merupakan kondisi yang penyimpangan dari manfaat asuransi, di mana si pelakunya mengambil keuntungan dari klaim asuransi. Berdasarkan data yang saya miliki, rata-rata perusahaan asuransi di Indonesia itu ada sekitar 11-15% klaim yang diajukan oleh nasabah, itu perlu dilakukan penelusuran data atau dilakukan investigasi karena adanya dugaan terhadap abuse atau fraud atau kejahatan asuransi. Salah satu contohnya misalnya membuat kondisi seakan-akan sakit kan dan menjalani perawatan kalau di rumah begitu sakit. Ya Pak? Iya, betul. Emang ada Pak nyatanya? Untuk mendapatkan santunan harian perawatan. Ada, ternyata ada. Yang skenario-nya begitu. Lanjut Pak. Atau mungkin yang cukup ekstrim. Dea. Apa itu? Ada yang melakukan pemalsuan dokumen perawatan dan biaya perawatan rumah sakit pada saat pengajuan klaim asuransi. Nah, ini yang cukup ekstrim dan sudah pasti akan ada proses-proses investigasi atau penelusuran data yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mengklarifikasi ini. Orang sehat walafiat tapi bikin pura-pura sakit, pura-pura dirawat, nggak takut jadi sakit beneran gitu ya Pak ya? Iya, makanya menarik.
Makanya menarik tuh. Bala Duit tadi ada 5 poin utama yang ternyata sudah divalidasi juga sama ahli bahwa 5 poin utama ini juga bisa menyebabkan asuransi kita gagal klaim. Nah, Bala Duit semua, sebelum aku mulai tanya-tanya lagi ke pakarnya, aku cuma mau ngingetin jangan lupa untuk like video ini dan tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, karena makin banyak orang yang tahu tentang klaim asuransi, makin banyak orang yang juga dimudahkan. Harapannya kita semua jadi bisa nggak khawatir lagi deh kalau ngomongin masalah klaim asuransi. Jadi jangan lupa di like dan subscribe. Pak, saya mau nanya lagi. Kalau misal Boleh ya. kita melakukan klaim gitu ya di rumah sakit, kadang nih kita sebagai nasabah juga kan suka naikin tipe kamar lah atau apalah, hingga akhirnya ada excess klaim. Nah, ini bisa dijelaskan nggak sih Pak, gimana nih, harus bagaimana juga kita sebagai nasabah? Silakan Pak. Ya, ini menarik sekali nih Dea, karena sering terjadi juga tiba-tiba begitu keluar rumah sakit harus ada biaya yang harus kita tanggung. Ya, jadi memang yang paling penting kembali lagi kita mempelajari dulu ketentuannya tadi, hak-hak kita apa, kewajiban-kewajiban kita apa di dalam polis asuransi kita. Salah satunya adalah hak kelas kamar. Kita tahu bahwa kita punya kelas kamar di dalam ketentuan polis, tercatat atau tertuang di dalam ketentuan polis. Misalnya, ketentuan polis mengatakan dari polis yang dibeli oleh nasabah atau dibeli oleh kita, hak kelas kamarnya di harga yang 1 juta. Tetapi, waduh, kayaknya 1 juta sekarang cuma kelas gitu ya, berapa ya? Nggak nyaman nih, pengen yang VVIP deh, yang harganya 2,5 juta. Ya. Nah, berarti kan ada selisih antara harga kelas kamar yang kita menjadi hak kita dengan kelas kamar yang kita tempati. Inilah yang kemudian menjadi ekses. Kalau memang kita bersedia untuk membayarkan eksesnya, ya tidak masalah. Tetapi yang perlu dipahami bahwa setelah keluar dari rumah sakit, ekses ini harus segera diselesaikan sebelum kita meninggalkan rumah sakit. Itu yang pertama. Contoh yang lain, kadangkala di rumah sakit semua juga tahu bahwa ada makan yang disediakan oleh rumah sakit 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, makan malam. Tiba-tiba jam 12 malam, waduh lapar, biasanya jam 12 malam suka makan sendiri di rumah. Akhirnya ada extra meal, nambah makannya. Nah, ini yang tidak dijamin oleh polis asuransi biasanya, karena extra meal di luar dari hal yang menjadi haknya kita sebagai nasabah. Atau mungkin ada sekarang rumah sakit juga menyediakan layanan-layanan seperti krim bat, salon, dan sebagainya. Nah, ini yang juga tidak dijamin. Ada Dea. Kalau yang dulu istri saya waktu melahirkan juga sebelum pulang rumah sakit di krim bat dulu. Nah, itu layanan-layanan seperti ini adalah layanan-layanan ekstra atau layanan yang tidak berhubungan dengan perawatan pasien pada saat dirawat di rumah sakit. Ini yang kemudian menjadi ekses. Jadi sekarang tergantung dari kita, apakah kita bersedia untuk membayar ekses tersebut karena layanan-layanan yang lebih yang di luar dari perawatan sakitnya, ataukah kita tidak bersedia. Kalau memang kita tidak bersedia, maka kita harus paham mana saja yang menjadi hak kita, mana saja yang harus dibayarkan sendiri oleh kita apabila kita mendapatkan layanan tersebut. Oke, berarti sebagai nasabah kita juga harus tahu diri kalau misal ada biaya-biaya ekstra. Kalau memang mampu untuk membayarkannya dan mau untuk membayarkannya, ya nggak masalah. Tapi kalau tidak, berarti kita juga harus paham hak-hak apa aja nih yang kita dapat dari produk asuransi yang kita beli. Pak, saya mau curhat sedikit. Silakan. Jadi mama saya itu kemarin harus membayar uang perawatan papa saya dulu. Lalu minta uang ke saya, minjem nih ceritanya. Beliau bilang nanti kalau klaimnya udah turun, mama ganti uang kamu nak. Gitu katanya. Bukan saya curiga sama mama saya nih Pak, cuma kok sampai sekarang belum diganti-ganti gitu. Saya mau nanya, kira-kira tuh sebenarnya rentang waktu
si klaim itu bisa turun, itu sebenarnya berapa lama? Jangan-jangan mama saya diem-diem aja udah turun tapi nggak transfer saya balik gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ma, jangan nonton ya Ma. Iya. Gimana tuh Pak? Umumnya 14 hari dia, 14 Oke. hari kerja untuk proses pengajuan klaim yang biasa diajukan. Ada beberapa perusahaan asuransi mungkin yang bisa memberikan layanan lebih, misalnya 7 hari, tetapi umumnya 14 hari kerja itu dana sudah masuk ke rekening nasabah. Tapi ini juga bergantung sebenarnya pada kelengkapan dokumen, Ya. kemudian ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Karena semakin lengkap dokumennya, semakin lengkap informasinya, makin cepat juga proses klaim yang dilakukan. Dan perlu diketahui juga, kelengkapan dokumen dan informasi tersebut tertuang dalam ketentuan polis asuransi. Jadi, jangan lupa membaca polis asuransi yang dimiliki agar memahami dokumen-dokumen apa yang diperlukan saat pengajuan klaim, sehingga klaimnya bisa lancar. Nah, itu 14 hari ya. Tadi Bapak bilang 14 hari ya. Nih Mama udah 2 bulan nih nggak bayar. Berarti kan mungkin sudah dibayar tapi lupa kali ya transfer balik ke saya gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ma, nggak apa-apa. Oke. Misal, kalau keadaannya beda lagi nih Pak. Misal nih bala duit di luar sana punya 2 asuransi. Enak banget kan ngerasanya, oh sudah terproteksi nih pakai 2 asuransi. Suatu ketika, misal ketika si bala duit itu harus klaim asuransinya, boleh nggak sih Pak double claim gitu? Sebenarnya klaim bisa diajukan ke 2 perusahaan asuransi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan penggantian yang maksimum dari biaya rumah sakit yang dikeluarkan. Tapi harus dipahami, dari kedua produk tersebut saling melengkapi. Jadi atau mengkoordinasi manfaatkan. Jadi bukan dua-duanya membayarkan dengan jumlah yang sama, sehingga nasabah akan mendapatkan penggantian lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk biaya rumah sakit. Bati gitu ya Pak ibaratnya ya Pak. Betul. Ya, karena prinsip asuransi kesehatan adalah penggantian kerugian atas biaya perawatan yang dikeluarkan. Jadi kalau biaya kerugiannya Rp100, yang diganti maksimal adalah Rp100, tergantung dari polis asuransinya. Bukan yang diganti menjadi 100 dikali 2 jadi 200, bukan seperti itu. Oke, kalau misalnya bala duit mau nyari untung, kerja bala duit ya, jangan klaim asuransi 2 karena beda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya 100 kepakainya maksimal akan digantikan 100. Jangan berharap 100 kali 2 ya Pak ya. Itu angan-angan bala duit. Kaum milenial di luar sana, umur saya juga, selalu merasa bahwa bayar asuransi itu sebuah kewajiban. Ibarat kata setiap bulan itu kami biasanya punya pos khusus untuk membayar proteksi. Bayar, setiap bulan bayar, walaupun memang nominalnya mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi ketika sudah bayar, lalu klaim, ternyata yang dicairkan jumlahnya sedikit. Kayak tadi kan Bapak juga sempat menyebutkan kalau misalnya 100 yang akan diklaim itu maksimal 100. Tapi pada kenyataannya kan kadang nggak sampai tahap maksimal nih Pak, bisa jadi di bawahnya. Nah kita nggak rugi tuh Pak, kok cuma segini gitu. Ya, ini sering terjadi nih miskonsepsi antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Pada dasarnya perusahaan asuransi akan melakukan atau melakukan pembayaran klaim sesuai dengan perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis asuransi. Jadi hak nasabah juga akan tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan polis yang ada. Ya. Kalau polisnya punya polis asuransi, kemudian maksimal manfaatnya yang dibayarkan itu misalnya Rp50, sementara biaya rumah sakitnya Rp100, yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan manfaat yang dimiliki oleh nasabah, yaitu Rp50. Nah, maka itu penting sekali untuk mereview polis-polis asuransi kesehatan yang kita miliki. Apakah saat ini sudah mencukupi untuk biaya rumah sakit yang
harus dikeluarkan apabila harus menjalani perawatan. Sebenarnya kita bisa juga dia melakukan survei kecil-kecilan di rumah sakit di sekitar rumah kita. Ya. Berapa sih biaya rumah sakit yang perlu dikeluarkan, misalnya biaya kamar dan sebagainya. Kalau kita harus dirawat di rumah sakit, lalu membandingkan dengan polis asuransi yang kita miliki. Masuk nggak tuh? Apakah polis asuransi yang kita miliki saat ini cukup atau tidak untuk biaya yang saat ini? Karena kan biaya kesehatan meningkat terus. Mahal ya Pak, naik terus. Betul. Oke, betul. Itu kan kalau kasus udah bayar asuransi ternyata diklaim jumlahnya kok nggak banyak gitu. Nah, ada kasus lain yang mungkin juga terjadi sama bala duit semua, udah bayar setiap bulannya, menyediakan pos finansial khusus membayar asuransi, tapi nggak sakit-sakit. Ya amit, ya nggak apa-apa, nggak sakit-sakit juga bagus ya Pak. Cuma itu kita rugi nggak Pak? Karena kan kita bayar-bayar terus, tapi kita nggak sakit. Betul. Gimana tuh Pak? Iya, ini sering banget, terutama yang masih muda-muda ya. Waduh, mau beli asuransi, orang saya nggak sakit-sakit, buat apa beli asuransi? Tetapi jangan lupa, ketenangan diri atau peace of mind, ini sesuatu yang tidak bisa dikonversikan dengan nominal. Kita merasa aman dan tenang dengan memiliki produk asuransi, akan membuat tubuh kita juga lebih sehat dan nyaman dalam beraktivitas. Karena kita tahu, kalau terjadi risiko terhadap kesehatan kita, maka ada polis asuransi yang bisa membantu atau menanggung risiko tersebut. Itu yang mungkin yang perlu kita pahami bersama, atau kita ubah mindset-nya, bahwa penting bagi kita untuk mencapai peace of mind bahwa ada perusahaan asuransi atau polis asuransi yang akan menanggung risiko kalau terjadi situasi atau risiko terhadap kesehatan kita. Nah, oke. Ketenangan batin itu harganya mahal bala duit. Jadi ketika kita sudah tahu kalau ada apa-apa, amit-amit, itu kita sudah ada yang menanggung gitu ya Pak. Cuma bala duit, aku mau ngomong di episode sebelum-sebelumnya nih, episode tweet sebelum-sebelumnya juga sempat disampaikan bahwa justru selagi kita sehat, kita beli asuransi. Karena kalau nanti kita udah mulai sakit-sakit, nggak ada asuransi yang mau dibeli sama kita, gitu ya Pak ya? Iya. Ya kan? Paling tidak pasti akan ada premi tambahan yang harus dibayarkan minimal. Kan lumayan, mumpung masih sehat, masih seger, kita beli asuransi sesuai sama kebutuhan kita. Sekarang ini di masa pandemi, nggak semua orang berani keluar untuk klaim asuransi misalnya gitu ya, untuk ngurus-ngurusnya, ngumpulin dokumennya, harus ketemu orang, rasanya kok masih khawatir. Apakah ada yang bisa dilakukan sama bala duit di luar sana yang ingin klaim asuransi mungkin, tapi nggak ketemu orang? Bisa nggak Pak? Ya, betul sekali Dea. Perusahaan asuransi juga dengan kondisi tersebut. Seperti di Manulife Indonesia, Manulife Indonesia menyediakan layanan-layanan online untuk proses penjualan polis asuransi, kemudian bahkan juga untuk melakukan pengajuan klaim, atau bahkan melakukan beberapa perubahan-perubahan dalam polis asuransinya. Jadi semua bisa dilakukan tanpa face to face, karena proses-prosesnya sudah dilakukan secara digital. Cukup dengan mengirimkan kelengkapan dokumennya melalui online, difoto, kemudian dikirimkan, atau nanti bila diperlukan baru kelengkapan dokumennya juga bisa dikirimkan menyusul, tetapi foto-fotonya atau dokumen-dokumen soft file-nya itu bisa dikirimkan lebih dulu. Selain itu juga kalau kaitannya dengan klaim, sebenarnya proses klaim itu ada yang namanya fasilitas cashless atau penjaminan langsung di rumah sakit. Artinya cukup menunjukkan atau memberikan kartu yang dimiliki pada saat menjalani perawatan di rumah sakit, dan biaya pengobatan akan langsung dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada rumah sakit tersebut. Nasabah cukup fokus dengan proses pengobatan atau perawatannya di rumah sakit. Karena semua sudah selesai, tidak perlu diajukan ke perusahaan asuransi lagi setelah keluar dari rumah sakit. Itu hemat waktu yang ya Pak ya? Bisa diberikan layanan-layanannya. Betul sekali, betul sekali.
Hemat waktu, hemat energi juga. Jadi memang kita sebagai nasabah Betul. fokus aja sembuh gitulah ya Pak kurang lebihnya. Betul sekali Dea. Amit-amit nih Pak. Udah berapa kali nih hari ini ngomong amit-amit. Amit-amit nih Pak. Ini kan emang masa pandemi dari tahun lalu kita lagi dicoba sama salah satu virus COVID-19. Misal nih Pak, jangan saya deh contohnya. Misal salah satu bala duit, maaf ya bala duit, salah satu bala duit di luar sana terkena COVID-19. Apakah asuransi itu sebenarnya bisa nggak sih Pak untuk membayarkan kerugian dari nasabah? Ini penting sekali karena sekarang situasi kita sedang mengalami situasi pandemi COVID-19 ya, dan sudah cukup lama ya, sudah cukup panjang ya situasi ini. Dan perusahaan asuransi salah satunya di Manulife Indonesia mengcover sakit karena COVID-19 untuk semua produk kesehatannya. Bahkan ada beberapa produk kesehatan di Manulife Indonesia yang memberikan ekstra benefit akibat mengalami sakit COVID-19. Jadi tidak hanya mengcover COVID-19-nya, ada ekstra benefitnya juga yang diberikan. Dan yang saya pahami juga perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, bahkan di dunia juga sudah memberikan perlindungan terhadap nasabah-nasabahnya yang mengalami sakit COVID-19. Ya, bala duit tadi sudah dijawab oleh pakarnya langsung. Di Manulife itu tercover. Kamu cari tahu sendiri produknya apa, bisa kunjungi websitenya, cari tahu di sana. Karena saya sendiri nih Pak, udah bukannya kita berdoa jelek, tapi hidup ini kan serba tidak pasti. Saya udah nyari nih kira-kira kalau amit-amit, tuh kan, amit-amit lagi. Saya kena nih Pak COVID, oh isoman nih habisnya berapa, obatnya habisnya berapa. Supaya tenang gitu ya. Oke, setelah banyak amit-amit tadi yang sudah saya sampaikan, semoga nggak terjadi sama kita semua, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tahu supaya kita bisa jaga-jaga. Pak, dengan berbagai pengalaman yang ada, kasih tahu ke kita dong Pak bocoran. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama aku dan bala duit yang lagi nonton supaya masalah klaim asuransi kita tidak ditolak. Baik, ya ini sangat penting bagaimana kita memahami supaya proses klaim kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, sebaiknya baca polis dan cermati isi polis yang kita miliki. Termasuk pelajari persyaratan klaimnya, dokumen apa yang perlu disiapkan pada saat pengajuan klaim, ketentuan-ketentuan apa saja yang tercantum di dalamnya, mungkin termasuk ketentuan terkait pengecualian polis. Misalnya ada beberapa kondisi-kondisi yang mungkin, kondisi sakit yang mungkin tidak bisa ditanggung oleh polis asuransi yang kita miliki. Dan tentu sangat penting juga kita harus melengkapi dokumen klaim sesuai dengan ketentuan tersebut pada saat kita perlu mengajukan klaim asuransi. Jadi pada saat awal sudah jelas bahwa dokumennya apa, sudah lengkap, dan baru diajukan. Apabila kita ada pertanyaan mengenai proses klaim atau pengajuan klaim, bisa menghubungi tenaga pemasar atau menghubungi customer service yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Itu sih dia mungkin yang tips yang bisa saya bagikan ke semua bala duit. Oke, dengan melakukan tips-tips yang tadi, semoga dilancarkan proses kita klaim asuransi. Nah, Pak, saya mau nanya lagi, nanya terus lah pokoknya. Tadi di awal kita sudah sempat bicara bahwa jujurlah dalam mengisi form ketika di awal itu. Justru ketika jujur itu akan dipermudah. Nah, tipsnya nih Pak, supaya ngisinya ini nggak salah langkah nih. Ada nggak tips khusus Pak? Ya, jadi betul sekali. Saat memutuskan untuk membeli produk asuransi apapun, kita harus mengisi formulir permohonan asuransi dengan benar, jujur, dan lengkap. Ini sangat penting karena ini terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi dengan nasabah. Pada saat pengisian formulir,
pengajuan polis asuransi dengan mengisi dengan benar, jujur dan lengkap, maka proses assessment atau penilaian awal sudah dilakukan secara komplit dan proses-proses berikutnya seperti proses klaim tentu akan jauh lebih lancar karena datanya sudah lengkap. Nah, selain itu tujuannya dari mengisi secara lengkap, maka data-data kita sebagai nasabah juga sudah ada dalam perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi juga lebih mudah untuk menghubungi kita apabila ada hal-hal yang perlu dimintakan keterangan atau untuk menginformasikan adanya beberapa manfaat-manfaat tambahan mungkin yang bisa diberikan kepada kita sebagai nasabah. Oke, dengan kita jujur mengisi polisnya, jujur mengisi formnya dan membaca, itu sebenarnya menguntungkan dua belah pihak, menguntungkan kita sebagai nasabah dan memudahkan pihak asuransi untuk mengecek kira-kira apa nih yang harus di-cover dari nasabahnya. Beberapa kali tadi disampaikan oleh Pak Edwin juga, bacalah, tuh kan, Iqra gitu kan. Bacalah polis asuransimu. Nah, orang Indonesia, saya nggak mau pukul rata, tapi ada nih teman-teman saya gitu di luar sana yang pasti bukan bala duit. Itu tuh males banget Pak baca polis. Nggak usah deh, teman-teman saya di luar sana, saya juga kadang masih males. Pengennya kayak ya udah deh, pengen cepet-cepet tanda tangan aja. Gitu ya Pak ya. Cuma ternyata tadi sudah dipaparkan sendiri, kalau kita nggak baca dengan teliti, jangan-jangan ada aspek-aspek yang seharusnya kita tahu, malah kita jadi nggak tahu. Ada nggak sih Pak baca tips membaca polis yang seabrek-abrek itu, ada nggak sih Pak? Yang penting tuh yang mana? Apa semuanya penting atau gimana? Kalau saya ditanya, semuanya pasti penting. Tetapi untuk memudahkan untuk memudahkan kita semua, mungkin yang paling utama perlu kita baca adalah apa saja yang menjadi hak-hak kita dan kewajiban kita. Oke. Misalnya hak untuk mengajukan klaim. Baca mengenai pengajuan klaim, karena seseorang yang memiliki polis asuransi pasti menginginkan proteksi apabila diperlukan. Artinya pada saat harus mengajukan klaim sudah memahami apa saja yang harus dilakukan dalam proses pengajuan klaim. Ya. Baca dulu proses dokumen-dokumennya, ketentuan-ketentuan dalam polis. Kemudian juga jangan lupa setelah kita memahami itu, mulai beranjak untuk membaca mengenai kewajiban-kewajiban kita sebagai nasabah. Misalnya kewajiban pembayaran premi. Jangan sampai karena kita lupa dengan kewajiban-kewajiban kita, polisnya jadi tidak aktif dan tidak bisa didapatkan manfaatnya pada saat kita membutuhkan. Kan sayang sekali ya. Jangan cuma mikirin hak ya Pak, kewajiban juga harus dipikirin. Betul. Jadi dua hal ini menjadi satu hal yang utama. Setelah itu bisa juga beranjak membaca hak-hak perusahaan asuransinya apa, kewajiban-kewajiban perusahaan asuransi apa terhadap nasabah-nasabahnya. Jadi kita jelas, kita bisa baca mulai dari awal hak-hak kita, kewajiban kita, hak-hak perusahaan asuransi, dan kewajiban perusahaan asuransi. Ini akan membuat kita lebih mudah untuk mempelajari polis yang mungkin tebal dan berbagai macam pasal-pasal yang dipaparkan di situ. Oke, terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi sama aku dan bala duit yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Semoga tercerahkan dan kita juga bisa mendapatkan sudut pandang yang jauh lebih luas lagi terkait klaim asuransi. Makasih banyak ya Pak. Sehat selalu. Terima kasih Dea. Nah, bala duit semua, kita sudah menyaksikan dan kita juga sudah punya banyak perspektif baru mengenai klaim asuransi. Harapannya tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita tidak teliti membaca polis, karena disitulah tahapan pertama kita gitu ya untuk nantinya bisa lancar mengklaim asuransi. Nah, bala duit, kalau misal ada pertanyaan seputar finansial ataupun isu-isu keuangan lainnya yang pengen kamu bahas di sini, bisa kasih tahu kita, atau kalau bala duit ada requestan topik terkait apa ya kira-kira yang oke kalau misalnya dibahas di acara duit, bisa langsung kamu kirim aja pertanyaan atau request kamu ke Twitter dan Instagram kita di @duit_.
@metroTV. Jangan lupa video ini di-like, terus di-share ke Bala Duit yang lain supaya makin banyak orang yang tahu gimana sih proses klaim asuransi yang benar. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel Manulife Indonesia. Oke, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh